Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mahwan dari jurusan Ekonomi dan Akuntansi, program studi Pendidikan Ekonomi. Pertama-tama saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Made Arimetriana selaku pembimbing 1 dan Bapak Nyaman Sujano sebagai pembimbing 2. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian skripsi dengan judul Penerapan Metode Reorder Point dalam Persediaan Sabun Cuci merek Bilai pada UD Dopir Jaya di Desa Pemecutan Kajo, Kecamatan Denpasar Utara. Penelitian ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi penelitian, 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Latar belakang. Persediaan merupakan elemen utama perusahaan yang merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar dan terus-menerus mengalami perubahan. Oleh karena itu, pengadaan persediaan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen yang berfluktuasi. Kebiasaan yang terjadi dalam pengendalian persediaan barang yaitu terjadinya kelebihan dan kekurangan stok. Kelebihan stok menimbulkan biaya penyimpanan dan menyebabkan kualitas produk menurun, sedangkan kekurangan stok menyebabkan waktu pengiriman pada konsumen menjadi terhambat. Maka untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus melakukan suatu analisis persediaan barang sesuai permintaan pada periode waktu tertentu. Dalam melakukan pembelian barang, selain mempertimbangkan biaya persediaan, perusahaan juga harus menentukan saat yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali, sehingga produk yang dipesan tiba sebelum persediaan di gudang habis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode reorder point karena tujuan penelitian yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada objek penelitian kami, yaitu UD Dopir Jaya. UD Dopir Jaya sendiri merupakan distributor sabun cuci merek Bilai. Produk tersebut merupakan barang substitusi atau barang pengganti dari sabun cuci yang biasa dikonsumsi masyarakat pada umumnya, yaitu Sunlight dan Mama Lemon. Namun dengan harga yang lebih murah, sabun cuci merek Bilai kian diminati masyarakat. Hal tersebut membuat permintaan sabun cuci merek Bilai pada UD Dopir Jaya meningkat. Dari penelitian awal yang kami lakukan, kami menemukan permasalahan yaitu ketidaktersediaan produk selama 5 hari. Permintaan rata-rata per hari 106 dus dengan pendapatan 8.162.000, maka biaya peluangnya adalah 40.810.000. Hal tersebut terjadi karena tenggang waktu pengiriman dari produsen kepada UD Dopir Jaya dan juga karena ketidaktersediaan produk dari produsen. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam skripsi mengenai metode yang tepat untuk melakukan pemesanan kembali dengan judul Penerapan Metode Reorder Point dalam Persediaan Sabun Cuci merek Bilai pada UD Dopir Jaya di Desa Pemecutan Kajo, Kecamatan Denpasar Utara. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat permintaan sabun cuci merek Bilai pada UD Dopir Jaya pada tahun 2019. Yang kedua, bagaimana perhitungan pemesanan sabun cuci merek Bilai dengan metode reorder point pada UD Dopir Jaya pada tahun 2019. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat permintaan sabun cuci merek Bilai setelah diterapkan metode reorder point dalam pemesanan sabun cuci merek Bilai. Kajian teori. Persediaan merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dan menyimpan barang dengan tujuan untuk dijual kepada pelanggan atau pembeli pada periode mendatang. Jenis-jenis perusahaan dalam perusahaan dagang dan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan barang dagangan, yang kedua persediaan bahan baku, yang ketiga persediaan barang dalam proses, dan yang keempat persediaan barang jadi. Berdasarkan tujuannya, persediaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persediaan pengaman, persediaan antisipasi, dan yang ketiga yaitu persediaan dalam pengiriman. Yang selanjutnya yaitu fungsi persediaan. Fungsi persediaan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama stok siklus, stok tersumbat, stok pengaman, stok antisipasi, stok pipeline, dan stok decoupling. Yang selanjutnya yaitu biaya persediaan.
Biaya persediaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu biaya pesan, biaya simpan, dan biaya kehabisan stok. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persediaan. Di sini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu perkiraan permintaan, harga barang, biaya persediaan, waktu tunggu, model pembelian barang, persediaan pengaman, dan pemesanan kembali atau reorder point. Yang selanjutnya yaitu pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan salah satu aktivitas yang menetapkan besarnya persediaan dengan memperhatikan keseimbangan antara besarnya persediaan yang disimpan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Yang selanjutnya yaitu reorder point. Reorder point merupakan suatu titik atau batas dari persediaan di mana pemesanan kembali harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi reorder point. Yang pertama lead time, yang kedua tingkat permintaan rata-rata, dan yang ketiga yaitu safety stock. Yang selanjutnya yaitu sistem pemesanan reorder point. Terdapat 2 sistem pemesanan reorder point. Yang pertama yaitu sistem quantity reorder point, dan yang kedua yaitu sistem persediaan periodik. Adapun formula yang digunakan untuk menghitung reorder point dapat dilihat pada rumus di atas, dengan keterangan LT sama dengan lead time atau waktu tempuh pengiriman dari produsen kepada UD Dapur Jaya, AU yaitu average usage yaitu permintaan rata-rata sabun cuci merek Be-Lite pada periode tertentu, dan SS yaitu safety stock atau persediaan pengaman. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan kami yaitu penelitian dari Iwayan Artawan dengan judul Analisis Ketepatan Waktu dalam Pemesanan Bahan Baku dengan Metode Reorder Point pada Rumah Makan Jangkar Ulam di Kecamatan Ubud. Dan yang kedua yaitu dari Widya Stuti dengan judul Penerapan Metode Economic Order Quantity dalam Persediaan Bahan Baku pada Perusahaan Kopi Bubuk Cap Banyuwanti Singaraja Kecamatan Buleleng. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari data tingkat permintaan sabun cuci merek Be-Lite pada satu periode. Kemudian kita menghitung dengan metode pemesanan dengan metode reorder point. Setelah itu kita membandingkan jumlah permintaan sabun cuci merek Be-Lite setelah diterapkan metode reorder point. Rancangan penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sumber penelitian ini adalah Bapak Ahmad Dopir Jaya sebagai pemilik UD Dopir Jaya yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa 3, Kecamatan Pemecutan Kajo, Denpasar Utara. Dan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu penentuan saat yang tepat pembelian sabun cuci merek Be-Lite oleh UD Dopir Jaya. Yang ketiga yaitu jenis data. Jenis data pada penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini merupakan dokumen perusahaan, yaitu harga beli, harga jual, jumlah barang yang dibeli, dan data permintaan per periodenya. Yang kelima yaitu metode penelitian. Metode pada penelitian ini kami menggunakan wawancara dan observasi. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan safety stock, dan yang kedua kita merumuskan pada formula ROP dengan rumus LT atau lead time dikali AU atau average usage ditambah safety stock. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tingkat permintaan. Tingkat permintaan sabun cuci merek Be-Lite pada UD Dapur Jaya dapat dilihat pada tabel 4.1. Tingkat permintaan terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 1.232 dus dengan harga 94.864.000. Permintaan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 3.194 dus dengan harga 245.938.000 rupiah. Rata-rata permintaan per tahun yaitu sebanyak 2.515 dus dengan harga 193.655 rupiah. Yang selanjutnya yaitu perhitungan pemesanan sabun cuci merek Be-Lite dengan menggunakan metode reorder point. Dapat dilihat pada tabel 4.2, pembelian terendah terjadi pada bulan Januari dan November dengan
jumlah 1.232 dus dengan harga Rp89.936.000 dengan biaya transport Rp1.400.000. Pembelian tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 3.696 dus dengan harga Rp269.808.000 dan biaya transportasi sebesar Rp4.200.000. Rata-rata pembelian sebanyak 2.515 dus dengan harga Rp188.616.333 dengan biaya transportasi Rp2.888.333. Yang selanjutnya yaitu perbandingan jumlah permintaan dan persediaan. Dapat dilihat pada tabel di atas, terdapat 4 kali dalam satu periode ketidaktersediaan produk, yaitu pada bulan Januari sebanyak 3 hari, bulan April 1 hari, Mei 2 hari, September 3 hari. Total menjadi 9 hari dalam satu periode ketidaktersediaan produk sabun cuci merek Be-Life. Sedangkan rata-rata permintaan sebanyak 97 dus, maka biaya peluang yang timbul pada perusahaan sebanyak 873 dus dengan harga Rp67.221.000. Yang selanjutnya yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan dibebankan setiap kali order per truk dikalikan Rp700.000. Yang ketiga yaitu permintaan setelah reorder point. Untuk melihat perbandingan permintaan sabun cuci merek Be-Life setelah diterapkan reorder point, maka kami menggunakan rumus mencari saat yang tepat untuk melakukan pesanan kembali. Dengan rumus yang pertama kita cari yaitu mencari safety stocknya, kemudian reorder point-nya. Di sini ditemukan safety stock sebanyak 90 dan reorder point sebanyak 284. Artinya UD Dr. Jaya harus melakukan pemesanan kembali sabun cuci merek Be-Life saat persediaan di gudang sebanyak 284. Yang selanjutnya yaitu tingkat permintaan sebelum dan sesudah diterapkannya metode reorder point. Sebelum diterapkannya metode reorder point, permintaan sabun cuci merek Be-Life sebanyak 30.180 dus. Namun setelah diterapkannya metode reorder point, permintaan sebanyak 31.053 dus. Artinya terdapat selisih 873 dus sebelum dan sesudah diterapkannya metode reorder point. Nah, hasil ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Artawan. Artinya dengan metode reorder point, permintaan dapat meningkat karena produk selalu tersedia di dalam gudang. Penutup. Yang pertama yaitu jumlah permintaan sabun cuci merek Be-Life pada UD Dr. Jaya pada tahun 2019. Permintaan terendah terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 1.232 dus dengan harga Rp94.864.000. Permintaan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 3.194 dus dengan harga Rp245.938.000. Permintaan rata-rata sebanyak 2.515 dus dengan harga Rp193.695.000. Yang kedua, UD Dr. Jaya harus melakukan pemesanan kembali saat persediaan di gudang sebanyak 284 dus. Dan yang ketiga, sebelum diterapkannya metode reorder point, permintaan sabun cuci merek Be-Life sebanyak 30.180 dus. Setelah diterapkannya ROP, permintaan sabun cuci merek Be-Life sebanyak 31.053 dus. Jadi dengan menggunakan metode reorder point, permintaan meningkat sebanyak 873 dus. Selanjutnya yaitu saran. Saran saya sebagai penulis menyarankan kepada UD Dr. Jaya agar memakai metode reorder point dalam melakukan pemesanan kembali agar produk selalu tersedia dalam perusahaan sehingga penyerahan produk kepada konsumen tidak terhambat dan dapat meningkatkan permintaan sabun cuci merek Be-Life agar pendapatan perusahaan juga meningkat. Sekian penjelasan dari saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om
Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi.